Kalau kita puasa Syawal 6 hari, katanya sama juga puasa setahun apa? Satu tahun. Satu tahun penuh. Jadi kita nggak perlu puasa lagi dong berarti. Ini kan persepsi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'anna ma sholal laila kullah, sama seperti sholat sepanjang malam. Oh, kalau gitu nggak perlu tahajud lagi dong. Padahal itu motivasi supaya beramal. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat, faka'anna ma kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala haji dan umrah. Oh, kalau gitu saya ambil ONH, nggak perlu berangkat haji lagi dong, tetap wajib. Ini pahalanya seperti. Pertanyaan Pak Lalu penting, karena banyak orang yang seperti ini dia pahami sudah gugur kewajiban. Praktekkan sendiri. Nah, itu tadi Ustaz, ada kan yang bekerja itu membutuhkan tenaga luar. Super. Apa yang angkat bangku, ngangkat batu dan lain-lain. Angkat mebel. Kalau saya puasa, karena kalau nggak ada tenaga. Nah, alasan itu dibenarkan atau dimaklumi, Ustaz? Orang yang bekerja berat, tambang batu bara di dalam lubang tanah panas, nggak bisa puasa, maka dia tetap pagi itu makan sahur. Pagi, subuh, subuh itu sebelum subuh, sebelum tarhib, sebelum imsak, dia tetap makan sahur, tetap niat puasa sebagai sarapan. Lalu dia tetap masuk kerja sampai akhirnya jam 1, jam 2 dia sudah lapar, dia bawa bungkusan ini. Kalau bisa dia lanjutkan puasanya sampai azan maghrib, dia puasa. Tapi kalau dia nggak sanggup, dia batalkan puasanya karena dia kerja berat. Nanti dia ganti setelah Ramadan. Dia catat utangnya berapa. Kalau kerjanya gitu terus, Ustaz? Kalau kerjanya begitu terus, berarti utang dia 30 hari. Dia cari pekerjaan nggak dapat juga, tahun depan dia ganti lah, dia cari lagi pekerjaan nggak dapat lagi, sampai akhirnya dia tua, maka dia tetap punya utang, dia bayar. Tapi nggak mungkin langsung hidup dia nggak dapat pekerjaan yang lebih ringan. Biasanya orang bekerja berat itu, tuh saudara kita yang tukang harian berat, paling beberapa tahun, habis itu Allah bukakan rezeki dia. Amin. Amin. Nah, Pak Ustadz ini kan menunjukkan hari-hari ini kan, biasa 10 hari terakhir ini kan rame-rame lah kita meninggalkan keluarga, masuk masjid iktikaf. Nah, gimana ini apa? Ya kembali lagi kan seperti yang dijanjikan loh, mencari Lailatul Qadar. Nah, i'takafa Rasulullah SAW fil ashr awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Masuk ke Taman Raudhah di tanggal 20 sore. Masuk 21-nya kan pas azan maghrib. Masuk ke Taman Raudhah, keluarnya sore Ramadan terakhir malam Idul Fitri. Malam takbiran. Malam takbiran. 10 hari 10 malam nggak keluar dari Taman Raudhah. Itulah iktikaf yang paling afdal, paling utama. Panjang umur, sehat badan, nanti kita ke Taman Raudhah. Amin. Menghadap ke arah kiblat. Ada tiang satu, tulisannya sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat, ada tulisannya Ustuanatus Sarir. Ustuana artinya tiang, sarir artinya tempat tidur. Di bawah tiang itulah tempat tidur Nabi. Iktikaf, dia nggak keluar. Makanan diantar kecuali untuk mandi dan buang air yang darurat. Selain itu dia di dalam. Itulah iktikaf yang paling afdal. Sebelum mati mudah-mudahan kita sempat. Amin. Nah Ustaz, nih kalau misalkan kita nih kan kayak raja dulu kan mungkin lama nih nggak sholat, tiba-tiba di pertengahan Ramadan aku nih, bagus. Nah, iya. Terlupa jadi nih. Nah, jadi baru sadar nih Ustaz bahwa raja mau memulai sholat lagi. Ya, nah, kan sholat yang lalu-lalu kan udah ketinggalan ya Ustaz ya. Itu gimana? Apakah dengan mengqadha sholat sudah cukup untuk ada ustadz yang ceramah katanya nggak perlu qadha, istighfar aja cukup. Dia sebenarnya ngambil pendapat Ibnu Taimiyah, keluar dari 4 mazhab. Kalau pakai mazhab 4, pertama Imam Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat mazhab sepakat sholat yang ditinggal mesti diqadha. Teknis pelaksanaan qadhanya, habis selesai sholat fardu langsung sholat qadha. Nanti habis subuh raja sholat qadha, pulang ke rumah, jangan ke masjid. Takutnya kalau sholat di masjid nanti jamaah mulai bisik, kayaknya raja udah aliran sesat nih. Uzon lagi. Habis itu raja pulang ke rumah,
Usolli, kalau pakai usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Satu solat saja sampai nanti, kalau kebetulan lunas sebelum meninggal, alhamdulillah. Kalau sebelum meninggal belum lunas, berarti Allah memberikan ampunan. Kita sudah ikhtiar. Kita udah Nampak kelihatannya aja itu berat, sebetulnya nggak berat. Karena 2 rakaat itu 2 menit, 3 menit. Saya sudah praktekkan 1 rakaat itu dengan bacaan nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, 1 menit. Itu dikodok di waktu sholat yang sama, Ustaz. Misalnya mohon maaf, meninggalkan zuhur atau lupa, itu dikodok di besoknya zuhur yang sama atau gimana teknisnya ini? Zuhur dilaksanakan di zuhur, asar dilaksanakan di asar, maghrib dilaksanakan di maghrib, afdal. Oh. Tapi kalau zuhur dilaksanakan di asar, boleh. Oh, Kamu kapan mulai sholat? Umur 10 tahun Pak Ustadz. Saya mau nanya, mau kodok berapa tahun? Kapan mulai sholat? 10 tahun umur wajib sholat Pak Ustadz. Sejak itu tinggal, iya. Terus kapan mulai sholat? Baru Ramadan ini Pak Ustadz. Ya ganti aja, nggak berat itu sebetulnya. Oh, Ustaz, tapi misalkan Jadi- kita jadi kodonya di tanah haram gitu Ustaz, yang Ya. pahalanya berkali-kali lipat. Sholat Bisa di nggak? Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Nah, Masjid itu. Istiqlal. Yang seperti ini. Iya, akhirnya dia ambil kalkulator, subuh 100.000, subuh 100.000, di Makkah 400.000, dihitung umur sejak akil balik, lunas. Lunas, gitu ya. Itu namanya mikir sendiri, nyasar rame-rame. Nah, Ustaz, Soalnya ada yang ngajurin Ustaz, katanya kalau lagi kan banyak ninggalin sholat, kodo yang sering-sering kodo. Itu namanya imam kelima. Oh, imam kelima. Mazhab cuma 4, dia kelima. kalau kita sholat di rumah, ngikutin mikrofon yang dari masjid. Ya. Seperti radio, ada tenaga. Itu kalau ditanya begitu. Kalau di Males. kalau di Mekah kan kadang-kadang gitu tuh. Wah, udah ketinggalan gitu sholatnya di hotel. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, kalau jarak dari imam ke makmum itu lebih dari 300 zira'. Ini namanya shibr, 1 jengkal. Ini namanya zira', 300 zira'. Kalau dimeterkan 150 meter. Lewat dari sop terakhir itu ke dia sholat 150, dia sudah nggak dianggap berjamaah lagi. Mazhab Syafi'i ketat. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat di atas Zamzam Tower? Zamzam Tower. Sementara sop terakhir karena belum rame, bawah. Dari bawah ke atas kan lebih. Mazhab apa yang dia pakai? Maliki. Karena dalam mazhab Maliki, selama suaranya terdengar walaupun pakai alat, Berarti nggak jadi imam Enggak, itu kandang. berlaku di seluruh dunia apa? Cuma di Iya. Mekah saja? Tadi nanya buat di rumah, Ustaz. nyampaikan yang begini supaya nggak bingung melihat fenomena, bukan untuk diamalkan. Itu kalau sholat itu maksimal jam berapa sih, Tat? Mana? Sholat id itu kan kadang-kadang Sholat jam 7 id udah selesai. dilaksanakan setelah terbit matahari, lewatkan 12 menit. Dari mana datang 12 menit? Begitu terbit matahari, ini matahari terbit, Itu 12 menit. ini terbit matahari, Iya. maka datang setan menghampiri. Waktu terbit matahari ini, datang setan menghampiri, 2 tanduk setan. Dua tanduk setan. Maka disebut dengan kornai syaitan. Waktu 2 tanduk setan. Waktu terbit matahari. Berapa lama? Selama setinggi qaidah ramhin, setinggi tombak. Tombak itu setelah diukur naiknya matahari setinggi tombak itu 12 menit. Menurut ilmu astronomi. Kenapa setan menghampiri matahari? Karena itu waktu yang dipakai oleh musyrik jahiliyah untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Togut, Naham. Karena mereka menyembah matahari. Maka kita tidak boleh ikut itu, dikhawatirkan tasyabuh, menyerupai orang kafir. Lewatkan 12 menit. Jadi kalau terbit matahari jam 6, lewatkan 12, 6.12 sudah boleh sholat sunat isyraq, sholat duha, termasuk sholat idul fitri. Oh, Ustadz, ini kita diskusi semakin seru, tapi ini makanan masih banyak dan ini juga udah terdengar suara. Assalatu wassalamu alaik. Sudah mau imsak sebentar lagi. Tapi kesimpulannya, Kalau saya yang ngomong seolah-olah saya ngusir tamu. Iya betul. tapi kesimpulannya Ya, Pak yang saya Lalu. dapat Pak Ustadz, Ya. mohon izin, Ya. ternyata apa yang saya dapat dulu bahwa Lailatul Qadar itu artinya perubahan, bukan
bentuknya materi, ternyata perubahan. Ada perubahan. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat doa titik 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat sholat usta. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar, supaya kita tetap berharap. Bayangkan kalau tiba-tiba bunyi WA, sudah dapat Lailatul Qadar, udah nggak beribadah lagi. Baik daripada 1000 bulan. Baik, Bapak, sebelum kita ke masjid kita foto selfie dulu. Selfie dulu. Sambil berkata-kata. Berarti kita di belakang nih. Oh, iya, siap. Kayaknya udah Kan capek bilang berdiri Ustaz kayaknya. ini. Bisa. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Buatkan video Oke. kata-kata untuk Jadi jamaah kita. kata-kata. Pak Ustadz, kata-kata hari ini Pak Ustadz. Anak raja menangkap rusa, rusa ditangkap di hari Jumat. Kalau sudah puasa jangan sampai nggak sholat. Cakep. Cakep.